Halo para pemirsa, kembali lagi bersama saya Anandarski Kurniawan dari Universitas Dinamika. Kali ini, saya akan mengupas tuntas mengenai teknologi internet. Apa sih teknologi internet itu, dan bagaimana cara kerja internet? Oke, langsung saja kita perdalam teknologi internet melalui video berikut. Mari kita mulai dari definisi internet terlebih dahulu. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat TCP/IP, yang akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Simpelnya gini, internet adalah komputer yang saling terhubung di seluruh dunia. Sudah, gitu aja. Lihat aja tuh, gambar dua laptop atau komputer yang saling terhubung dengan kabel internet. Tapi masih lokal, belum jadi internet. Kita juga bisa nyambungin komputer lagi. Katakanlah 10 komputer. Tapi colokannya harus 9 buat ngubungin satu komputer ke 9 komputer lainnya. Belum komputer lainnya ke komputer lainnya. Jadi, dulu internet nggak sesimpel sekarang. Oke, flashback dulu sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai komputer yang saling terhubung ini. Sejarah internet dulu dimulai pada tahun 1960 oleh Departemen Pertahanan dari AS lewat Advanced Research Project Agency buat sistem jaringan yang dinamai ARPANET. ARPANET adalah asal mulanya terbentuk internet. Pada tahun 1980, internet baru mulai dipakai oleh kalangan tertentu. Maksudnya gimana kalangan tertentu? Jadi dulu, internet itu masih dipakai di universitas dan perusahaan-perusahaan doang. Pihak swasta sama pemerintah mendukung adanya internet ini. Terus, tahun 1982, protokol TCP/IP dipublikasikan ke publik yang menggunakan model referensi DARPA, kayak yang ada di dalam diagram. TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini bisa dipetakan terhadap model referensi OSI. Bingung kan? Oke, kita buat simpel aja. Kita lompati TCP/IP yang buat bingung ini. Kita bahas paket-paketnya saja. Jadi, dalam kabel Ethernet, kita ngirim informasi dalam bentuk paket-paket yang satuannya bit. Lalu bit yang diterima sama komputer lain diubah dulu jadi informasi yang bisa kita baca. Dari binary jadi informasi yang bisa kita baca. Udah, sesimpel itu. Tahun 1984, domain mulai dipakai pada tahun ini. Sebelumnya, domain itu apa sih? Domain itu nama unik yang diberi buat ngidentifikasi nama server, kayak web server atau email server di jaringan komputer atau internet. Domain juga buat mudah mengunjungi situs daripada kita ngapalin 4 angka yang dipisah sama titik. Tuh, lihat gambar yang ada di dalam video. Tahun 1986, NSFNet dibuat dan dikembangin. NSFNet itu yayasan yang didirikan sama pemerintah buat ganti ARPANET. Yayasan itu membuat jaringan dengan kecepatan tinggi yang dibuka untuk semua bidang riset di AS. Jaringan ini yang ditetapin buat gantiin ARPANET. Tahun 1990, ARPANET diturunin atau dibubarin, soalnya sudah ada NSFNet yang lebih berkembang. Terus tahun 1994, internet masuk ke negara kita yang tercinta, Indonesia, pada tahun ini. Cara kerja internet dari dulu sampai sekarang internet gak banyak yang berubah. Internet adalah komputer yang saling terhubung di seluruh dunia, kayak yang saya katakan tadi. Di bagian ini, saya bakal jelasin lebih kompleks lagi. Buat hubungin 10 komputer, kita perlu 9 colokan dari satu komputer ke 9 komputer lainnya. Tapi pas internet lebih berkembang, kita dikenalin sama yang namanya router. Jadi waktu ada kehadiran router ini, kita nggak perlu 9 colokan. Cukup satu colokan, terus colok ke router, dan sisanya juga dicolok ke router. Nanti router yang ngatur transfer dari komputer satu ke komputer lain. Nggak ribet kayak sebelum ada router itu. Lah, kalau routernya nggak cukup buat 20 komputer, solusinya gimana? Gampang aja. Kita cukup nyambungin router ke router, jadi router A yang muat 10 komputer disambungin ke router B yang juga nyolok 10 komputer lainnya. Jadi total 20 komputer saling terhubung. Kita juga bisa hubungin tiap komputer ke router, terus router ke router. Jadi nggak terbatas skalanya, kayak yang ada di gambar itu. Kalau sudah begitu, kita sudah tambah deket sama yang namanya internet.
Tapi itu masih jaringan kita sendiri. Masih ada jaringan lagi di luar sana. Punya tetangga, teman, siapapun lah. Disinilah ISP mulai turun tangan. ISP ngumpulin router-router khusus, terus dihubungin sama ISP lainnya. Jadi data yang kita kirim itu lewat jaringan router di rumah, terus dilanjutin ke router ISP sampai ke server tujuan. Tuh lihat gambar yang ada di video. Kalau ISP sudah saling terhubung, kita bisa mengunjungi web-web yang ada di internet. Tapi kita nggak bisa ngapalin semua 4 angka yang dipisah sama titik, alamat IP maksudnya. Nah, disinilah fungsi DNS. DNS itu ibarat buku kontak yang ngumpulin semua alamat IP. Domain itu ibaratnya nama orang dan IP itu nomor teleponnya. Kita nggak mungkin ngapalin nomor teleponnya teman atau keluarga kita. Jadi kalau kita ngetik google.com, kita cari namanya di DNS, terus nanti DNS ngecek alamat IP-nya atau nomor teleponnya. Kalau sudah begitu, kita nanti diarahin ke webnya Google. Selanjutnya, kita bahas lebih dalam mengenai ISP. Sudah saya jelaskan tadi apa itu fungsi ISP, lalu pengertiannya apa. ISP itu perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet. Ya, hubungan router dari ISP 1 ke ISP lainnya. ISP itu dapat dijumpai di mana-mana. Contohnya aja MNC yang sudah meranah ke internet rumahan, Telkomsel yang jadi paket internet sejuta umat di Indonesia, atau Excel yang jadi primadona kedua setelah Telkomsel, dan masih banyak lagi. Kemudian, kita akan membahas mengenai web hosting. Untuk mengonlinekan sebuah website, kita harus nyalakan komputer atau server selama 24 jam. Tapi itu nggak mungkin, soalnya tagihan listrik akan membengkak dan server harus di dalam ruangan dengan kondisi dingin, atau harus ber-AC. Untuk itulah ada yang namanya web hosting, yang menyewakan servernya untuk publik. Web hosting merupakan jasa layanan internet yang menyediakan sumber dari server-server, sehingga memungkinkan kita untuk menempatkan informasi di internet atau mengonlinekan sebuah web. Sebagai penutup, saya bakal kasih beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari teknologi internet ini. Yang pertama, kita bisa mengirim pesan dengan lebih cepat. Ya, tanpa harus menunggu tukang pos datang ke rumah. Semua bisa dikirim secara instan dengan adanya internet ini. Lalu, kita bisa transfer file melalui internet. Gimana caranya? Kita manfaatkan yang namanya FTP untuk melakukan transfer file melalui internet. Sesuai namanya, kita transfer file melalui protokol internet. Sebenarnya, masih banyak manfaat yang bisa kita rasakan dari internet ini. Tapi, tidak bisa saya sebutkan satu-satu, karena pemirsa sendiri juga memanfaatkan teknologi internet untuk menonton video ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.